apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pedagang es keliling berusia lanjut usia ditemukan terkapar bersimbah darah. Sebuah rumah yang dihuni oleh ibu dan anak di Palembang terbakar saat ditinggal pergi berjualan. Tabung gas LPG 3 kg mulai sulit ditemukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Seorang pedagang es keliling berusia lanjut ditemukan terkapar bersimbah darah di Jalan Letnaun Sayuti, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Meski korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Warga yang melintas di Jalan Letnan Sayuti, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir digegerkan dengan penemuan seorang pria lanjut usia terkapar bersimbah darah pada Minggu sore. Pada tubuh pria yang diketahui bernama Emon ditemukan sejumlah luka tusukan senjata tajam. Korban sehari-hari dikenal sebagai pedagang es keliling. Korban sakit, namun dia tidak tertolong. Polisi akhirnya menangkap pelaku penikaman bernama Lukman di rumahnya di wilayah Kota Raya, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Identitas pelaku diketahui polisi dari saksi yang mengenali nomor kendaraan pelaku saat kejadian. Namun saat menjalani pemeriksaan polisi pada Selasa siang, tersangka tidak mau bicara sehingga polisi kesulitan mengungkap motif penikaman. Korban hendak pulang berjualan es di depan SMKN 1 Kayu Agung, tiba-tiba dari belakang datang pelaku langsung menusuk korban menggunakan satu bilah senjata tajam sebanyak 5 kali. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri. Bersama tersangka disita 1 unit sepeda motor dan sebilah senjata tajam yang digunakan untuk menikam korban. Polisi menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan berat yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebuah rumah yang dihuni oleh ibu dan anak di Palembang terbakar. Api menghanguskan rumah yang saat itu tengah ditinggal berjualan oleh pemiliknya. Pemadam kebakaran pun sempat terkendala akses jalan yang sempit saat memadamkan api. Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, Lorong Cek Latah di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Selasa siang. Warga berupaya memadamkan api dengan menyiramkan air ke atap rumah sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Rumah dihuni oleh seorang ibu dan anak yang saat kejadian tengah berjualan. Menurut warga, api pertama kali muncul dari bagian tengah atap rumah dan kondisi rumah masih terkunci. Api berhasil dipadamkan setelah 7 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Selain melakukan pemadaman, petugas juga berupaya mengeluarkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari rumah korban. Operasi pemadaman kita siang hari ini dapat mengcover sehingga api tidak menjalar kemana-mana. Kendalanya apa tadi, Pak? Jadi untuk kendala tadi pada saat kita sampai aliran, kemudian dari unit kita sampai ke lokasi yang terbakar itu relatif jauh ya, masuk ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga kuat kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu ruangan rumah. Kini kasus kebakaran diselidiki oleh pihak kepolisian. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Kepergok sedang mencuri kabel di atas tower provider. Seorang pria di Kabupaten Empat Lawang memilih untuk duduk berdiam di atas ketinggian. Pelaku akhirnya turun setelah pihak keluarga yang dihadirkan. Polisi meringkus Syahril alias Kancil, pencuri kabel tower provider. Ia kepergok saat sedang beraksi mencuri Kabupaten Empat Lawang. Aksi pencurian satu ini sempat ditonton warga. Upaya aparat kepolisian meminta tersangka turun tak digubris. Selama 3 jam lebih, pelaku berada di atas ketinggian, akhirnya bersedia turun
setelah pihak keluarga dihadirkan polisi. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan secara mendalam karena tidak menutup kemungkinan melakukan pencurian di tower provider lain, termasuk mengetahui kemungkinan ada tersangka lain. Pelaku sudah kita amankan, namun belum bisa kita hadirkan karena masih kita periksa secara mendalam. Karena dugaan ada kejadian yang sama dengan pelaku yang sama juga. Menurut petugas tower provider, pencurian dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu. Sudah beberapa kali pihak provider mengganti kabel yang dicuri, namun selang beberapa hari kemudian kembali dicuri oleh pelaku. Pelaku merupakan pencuri profesional karena sebelum naik ke tower, tersangka mematikan aliran listrik dari tangkapan kamera CCTV yang berada di lokasi kejadian. Akibat ulah tersangka menyebabkan tower provider tidak berfungsi. Dalam bulan-bulan ini. Pertama dia gojorin deh. Caranya digojorinya dipotong dalam sehari itu kelang, sehari lagi besoknya digojorin. Artinya sudah sering dia ngambil kabel ini? Sudah sering, nggak paham sama listrik. Spesialis kayaknya. Pelaku bernama Kancil ini mengaku sudah sering melakukan pencurian kabel di tower provider. Kabel tembaga dijual ke beberapa pengepul barang perongsokan dengan harga Rp80.000 per kilogram. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dalam kasus ini. Muhammad Ardi melaporkan dari 4. Bermaksud untuk membangunkan tidur suaminya, seorang perempuan di kota Palembang justru menjadi korban kekerasan. Akibatnya, ia menderita luka di tangan dan memar di bagian wajahnya. Dengan kondisi terluka, perempuan ini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Perempuan bernama Astuti ini mengaku telah menjadi korban kekerasan oleh suaminya bernama Agus. Akibatnya korban menderita luka sabetan senjata tajam pada jari tangannya dan luka memar pada wajah. Kejadian ini bermula saat korban membangunkan tidur sang suami untuk bekerja. Namun sang suami justru tidak terima dan memarahi korban. Tidak sampai di situ, korban kemudian ditarik ke dalam kamar lalu didorong dan dicekik lehernya. Nah, sudah tuh, aku pikir sudahlah, sudah damai kan, sudah dia minta maaf, sudah kembali itu. Masih ngoceh, nah aku ke ruang tamu, tiba-tiba dia tuh bawa cutter langsung narik aku ke kamar, langsung jampak ini itu sambil nyekek langsung bocor. Korban terpaksa melaporkan kasus ini ke polisi karena kerap mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Korban berharap polisi dapat memproses laporannya dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lady Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.